Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat sekalian, pada khutbah tadi kita telah sampaikan sebuah ayat yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena kita adalah manusia dan manusia adalah tempatnya kesalahan dan tempatnya dosa. Maka ada satu esensi ajaran di agama kita untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala, menyadari atas kealpaan kita, atas kekhilafan yang telah kita kerjakan, atas kemaksiatan kita secara sembunyi-sembunyi. Allah Maha mengetahui kepada hamba-hambanya. Ini dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 15, wallahu basirum bil ibad. Ujung ayat itu mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui tentang hambanya. Apa saja itu? Semuanya. Bahkan di dalam bersih hati kita Allah tahu. Bisikan-bisikan hati kita, bisikan terjahat, malaikat tidak ada yang tahu, tetapi Allah yang Maha tahu. Allahu basirum bil ibad. Setan tidak tahu, manusia tidak tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui sampai ke dalam hati kita pun mengetahui. Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, hamba Allah itu yang seperti apa? Maka di ayat yang 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, rabbana, duhai Allah, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka di dalam ayat ini yang pertama adalah pengakuan terhadap iman kepada Allah Ta'ala. Ketika kita melakukan sebuah dosa, kita iman kepada Allah, kita takut azabnya Allah, kita takut nerakanya Allah, kita takut murkanya Allah. Ini adalah realisasi dari iman kita kepada Allah. Ketika kita takut dengan ancaman-ancaman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kita itu mewujudkan realisasi iman kepada Allah Ta'ala. Karena seseorang yang di hatinya ada keimanan, dia akan mengharap balasan baik yang Allah janjikan, dan dia juga akan senantiasa takut terhadap ancaman yang telah Allah maklumatkan kepada hamba-hambanya. Ketika sudah melakukan sebuah pencapaian iman ini dan mengakui adanya sebuah kesalahan yang ada pada dirinya, maka kemudian meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan-kesalahan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuninya, karena ucapan ini berlandaskan dengan hati yang penuh ketulusan, hati yang penuh dengan kejujuran, sehingga dengan adanya proses istighfar ini, wa qina adzabannar, semoga Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Dilanjutkan di ayat yang ke-17, as-sabirina was-shadiqina. Jadi orang yang sabar, orang yang jujur, wal qanitina, orang yang taat kepada Allah, wal munfiqina, dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, bisa berupa zakat, infak, sedekah,
hadiah, sesuatu yang baik-baik, harta dipakai sesuai dengan apa yang dimintakan Allah, yaitu berupa jalan-jalan kebaikan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur inilah waktu terbaik untuk kita melakukan sebuah penganalisaan diri, muhasabah diri, mengevaluasi diri kita, sejauh mana dosa-dosa yang telah kita lakukan kita akui dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Di waktu sahur-sahur inilah waktu yang paling berkesan. Di waktu sahur inilah waktu di mana istighfar itu layak untuk kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Siapapun Anda, ustadzkah, umatkah, ulamakah, awamkah, semua kita memiliki potensi yang sama untuk melakukan dosa-dosa. Semua memiliki potensi yang sama untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan berbagai varian dan macam-macamnya. Demikianlah apa yang kita baca pada surah Al-Baqarah, surat Ali Imran, Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 15 hingga 17, di mana hamba-hamba Allah ini ketika dia melakukan apa yang saya bacakan tadi, maka dia sesungguhnya termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan balasan yang berupa kenikmatan-kenikmatan di surga dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.